Ya, Nah, silakan. Siapa dulu yang mulai? saya dulu, Pak. Silakan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Teddy Dwi Prayoga dengan NIM 0444 9135 dari UPPJJ Surakarta. Saya di kelompok D ini sebagai ketua dan sebelumnya sudah menyusun timeline, kemudian job desk, dan lainnya. Di awal e-learning, di sesi satu itu pembentukan kelompok, kemudian di sesi 2 itu ada realisasi aplikasi dan pembuatan proposal, kemudian sesi 3 ada menunggu persetujuan proposal, kemudian sesi 4 penyelesaian kode program, penyusunan laporan kemajuan, dan pembuatan DFD dan activity activity diagram. Kemudian di sesi tugas 5 itu penyusunan dokumen laporan kemajuan, penyelesaian kode program, penyelesaian pembuatan DFD dan activity diagram. Kemudian di sesi 6 pembuatan poster dan pembuatan PowerPoint. Kemudian di sesi 7 itu pembuatan video presentasi yang kita sedang kita lakukan ini. Kemudian pembuatan dokumen laporan akhir dan pembuatan rekap seluruh lampiran yang diantaranya kode program, poster, dan diagram flow. Kemudian ada beberapa hal yang tidak sesuai timeline ini, diantaranya pembuatan kode program, pembuatan poster, PowerPoint, dan presentasi. Baik, selanjutnya adalah kontribusi masing-masing anggota. Saya sebagai ketua menunjuk, saya sebagai ketua sebelumnya melakukan 3 Kak Tina. Dan di kontribusi masing-masing anggota atau jobdesk ini, saya mendapatkan jobdesk untuk pembuatan timeline, keperluan, dan pembagian jobdesk. Kemudian membuat surat pernyataan, membuat proposal, dan membuat desain logo dan thumbnail dari aplikasi. Kemudian untuk pengerjaan sistem informasi dikerjakan oleh Kak Adi, Mas Adi dan Kak Tina. Kemudian di pembuatan diagram dikerjakan oleh Mas Arif dan di PowerPoint dan juga poster dikerjakan oleh Kak Nanda. Dari job desk yang sudah dibuat ini, diantaranya sudah selesai semua. Yang belum selesai yaitu poster dan use case diagram yang dibuat oleh Mas Arif dan Kak Nanda. Ini belum selesai. Baik. Selanjutnya untuk pendahuluan, kami di awal melakukan riset dan pencarian tentang aplikasi apa yang akan kita kerjakan dan ada usulan dari Kak Tina untuk membuat sistem informasi pengaduan karyawan untuk karyawan divisi finance. Tujuan dari sistem informasi ini adalah melaporkan kerusakan aplikasi atau galat agar secara mudah dan cepat, tidak harus melalui surat menyurat atau formal lagi. Kemudian untuk meningkatkan komunikasi karyawan dan ketua dan mengumpulkan data terkait jenis dan frekuensi masalah untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian meningkatkan kepuasan karyawan melalui penyelesaian masalah yang lebih efisien dan efektif. Kemudian untuk spesifikasi dan ruang lingkup di sistem informasi ini yang disusun oleh Kak Dina dan Mas Adi, kita hanya menyusun tidak secara detail dan jauh, kita hanya menyusun antar muka pengguna dan fasilitas pelaporan, yaitu karyawan bisa pelaporan ke atasan dan atasan bisa menanggapi. Kemudian pada
database kita menggunakan database simpel saja, tabel dari pengaduan yang diajukan oleh karyawan ke atasan. Kemudian ada fitur juga analisis data pengaduan. Selanjutnya di DFD, DFD ini yang disusun Mas Arief DFD level 0 dan level 1. Di sini informasi ini awalnya kita gunakan info login untuk kedua ini, kedua objek atasan dan karyawan. Dan di sistem informasi yang kita buat ini ada revisi di karyawan tidak perlu login lagi, tapi langsung mengisikan aduan ke sistem dan ketua atau atasan langsung menanggapi melalui WA. Gitu, Pak. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Tina dan Mas Radli tentang pembuatan aplikasinya. Gimana Mas Radli? Adi duluan nggak apa-apa. PPT-nya aja kali ya Mas ya, yang proses perancangan. Iya. Pak, untuk proses perancangan sistem informasi ini kita memiliki beberapa tahap, yaitu ada perancangan permuka. Nah, di sini tim kita merancang wireframe untuk antarmuka pengguna kita berdasarkan analisis yang dibuat tadi oleh anggota kita, dan perancangan database kita dibuatnya menggunakan SQL. Database kita dibuat oleh pakai SQL, dan database ini dirancang untuk menyimpan data yang diinput oleh karyawan, dan sehingga ketua divisi teknis itu bisa mengecek pengaduan yang dilakukan oleh karyawan. Nah, di sini dibuat dokumentasi desain juga. Semua desain dokumentasi disusun dalam dokumen spesifikasi dengan sistem yang mencakup detail teknis dan fungsional dari si peka. Oke Mas, bisa lanjut. Nah, implementasinya itu langkah-langkah untuk implementasi sistem informasi CPK ini. Yang pertama, pengembangan sistem. Ya, kita melakukan pengembangan sistem menggunakan platform Cloud Intelligence Package. Nah, Cloud Intelligence Package yaitu pakai Laravel, Pak. Jadi kita teknologi yang kita pakai yaitu Laravel, dan penerapan sistem notifikasinya diterapkan oleh pakai sistem juga. Nah, sistem ini terintegrasi dari semua komponen memastikan bahwa sistem berfungsi secara keseluruhan. Setelah kita buat pengujiannya, kita lakukan evaluasi. Nah, pengujian fungsionalnya dilakukan untuk memastikan bahwa semua fitur yang berada di sistem informasi kita yang telah kita buat berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan sesuai harapan yang kita inginkan. Nah, di sini sudah sekitar kita uji coba secara internal juga oleh tim kami. Alhamdulillah aplikasi sudah berjalan dengan lancar, dan evaluasi sistem telah dilakukan juga, dan anggota kami juga dapat melakukan umpan balik secara dengan tim yang menganalisis dan sistem secara berjalan dengan lancar. Nah, kita langsung ke itu aja, aplikasi gimana? Aplikasi ya.
Kelihatan nggak? Kelihatan nggak itunya? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Halo Pak Bagus. Iya. Oh, ya, siap. Kelihatan. Lanjutin Pak. Lanjut. Baik, saya mulai, Pak. Jadi ini tampilan awal dari beranda si pekanya itu, Pak. Jadi di sini aplikasi ini bisa digunakan untuk semua karyawan yang mengalami masalah. Nah, jadi di sini ini ada tentang si peka, berita-berita dan semuanya. Jadi ketika mereka mengalami masalah, jadi mereka bisa langsung membuat pengaduan melalui di sini, Pak. Nah, bisa mengisi ID karyawan, misalnya ini dari divisi marketing atau divisi keuangan. Misalnya judul pengaduannya gangguan aplikasi. Misalnya nama pengadunya Mawar. Misalnya isi pengaduannya itu gangguan aplikasi keuangan. Nah, karena di sini skupnya nggak terlalu besar, jadi memang hanya disediakan untuk 2 pengaduan, yaitu pengaduan jaringan dan pengaduan aplikasi. Jadi karena ini tadi gangguannya terjadi pada aplikasi keuangannya, jadi kita pilih di aplikasinya. Di sini nanti disertakan fotonya dimasukkan di sini. Ketika dikirim pengaduan, nah ini sudah masuk. Jadi pengaduan ini langsung masuk melalui sistem dan bisa diakses oleh admin, dan itu akan direspon melalui WA secara langsung dikirim kepada si pengadu. Kita bisa lihat pengaduan yang sudah masuk itu dari adminnya, misalnya dari sini. Nah, ini tadi sudah masuk di sini, Pak. Pengaduan yang dilakukan oleh Mawar tadi itu. Nah, dari pengaduan yang sudah masuk ini nanti ditindaklanjuti oleh admin. Jadi adminnya akan langsung mengirimkan merespon melalui WA yang sudah tertera di sini. Jadi mereka akan langsung berkomunikasi gitu, Pak. Di sini juga ada menu berita. Nah, ini misalnya menindaklanjuti pengaduan. Jadi mereka adminnya bisa menaruh berita yang sudah diselesaikan tadi di sini. Jadi nanti ketika membuka tampilan awal dari website itu kelihatan tampilan apa-apa saja pekerjaan yang sudah dilakukan. Tapi tidak semua, karena kan kalau di perusahaan itu biasanya kan ada divisi-divisi tertentu yang mungkin ada hal-hal yang mereka rahasiakan. Jadi memang tidak semuanya dimasukkan di sini, tergantung dari adminnya, Pak. Di sini juga ada menu users. Jadi user ini bisa
adminnya bisa ditambah. Jadi bisa ditambah dari menu tambahnya dari sini. Jadi seperti itu Pak aplikasinya. Memang tidak mungkin ya agak sederhana aplikasinya. Ya Pak. Ada lagi yang mau dijelaskan? Sebentar cukup Pak. Jadi aplikasinya intinya sudah berjalan ya setelah ini ya. Ya, Pak. Alurnya juga tadi sudah dijelaskan. Kendalanya apa nih teman-teman dalam penyusunan ini aplikasi di Capstan ini? Oh, jarak Pak, mungkin Pak, jauh. Enggak, kalau jarak bisa diatasin gini kan, kita ini kan beneran ini juga. Apa ininya? Kalau dari itu Pak, sistem informasinya yang paling tahu Mas Hadi dan Kak Tina ya. Kalau dari saya sih sebagai ketua melihatnya ini di mengatur ini anggotanya itu Pak. Jadi jobdesk yang udah kita jobdesk yang udah kita sepakati itu tidak dikerjain secara maksimal gitu. Kayak tadi Mas Arif itu tadi membuat DFD. DFD itu aslinya itu di awal kita rancangannya seperti itu, tapi karena perubahan pemrograman dan kita nggak sanggup kalau membuatnya seperti itu, jadi ada perubahan lebih simpel lagi, mau direvisi tapi ininya orangnya nggak ada respon gitu Pak, jadi agak sulit lagi untuk merevisi kerjaan yang udah ada. Kalau saya lihat memang berita acara ya setiap ngumpulin di tugas 1, tugas 2 itu memang nggak aktif ya. Iya. Yang aktifnya Mas Arif. Kemudian ada lagi selain tadi susah ngatur jadwal atau komunikasi, ada lagi nggak yang dirasa sulit nih? Kan ini mata kuliah memang baru ya, Capstan ini baru. Di semester lalu kan memang PKL ya, tapi PKL kan individu kan sifatnya gitu, nggak kelompok gitu. Nah, kira-kira dari sini kan kita akan lihat nih apa kendala-kendala apa sih yang dihadapin mahasiswa nih terkait mata kuliah Capstan Project ini gitu. Nah, kalau saya melihatnya gini, teman-teman kan sudah saya tawarkan beberapa kali ya terkait dengan Zoom. Sebenarnya kalau dikomunikasikan dengan baik gitu, bimbingannya rutin gitu ya, bukan hanya tugas, memang kan tidak wajib diskusi, cuman kan saya menawarkan beberapa kali, ayo ngobrol gitu ya untuk mencari solusi-solusi gitu. Itu nanti akan lebih optimal. Jadi nanti biasakan teman-teman nih kalau ada mata kuliah yang tidak wajib forum diskusi, tuton gitu ya, teman-teman intens dengan tutornya gitu. Jadi kendala-kendala itu bisa diselesaikan gitu. Ini Mas Teddy juga di awal-awal WA ya, Pak itu gimana sih Pak? Oke lanjut aja, selama tidak ada komentar dari saya silahkan saja dilanjutkan, saya bilang gitu. Cuman kan setelah itu tidak ada komunikasi, atau kemarin nanya gitu kan, Pak gimana lagi Pak kelanjutannya? Karena saya kan sesuai jadwal saya bilang. Nah maunya saya itu sebenarnya teman-teman lebih intens lagi dalam melakukan bimbingan dan segala macam ya, terkait dengan mata kuliah yang tidak wajib tuton gitu. Karena sebenarnya Capstan ini kan ngadopsinya dari MBKM-nya pemerintah ya, Kemendikbud gitu. Saya beberapa kali juga jadi pembimbing Capstan Project di lingkup yang lebih besar. Kadang nanganin sampai 50 orang, 150 orang gitu ya. Mereka intens, walaupun ada modul, ada apa, tapi komunikasinya minimal intens gitu. Jadi nanti ada apa bisa dikasih masukan, ada apa bisa dikasih masukan. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman semuanya kan harus dilengkapi. Jadi komponen penilaiannya kan bukan hanya aplikasinya selesai, tapi juga di situ kan ada unsur penulisan ya di laporan akhir. Kemudian ada unsur poster, ada unsur video. Ini sudah nih satu nih dari presentasi kan sudah dijelaskan ya.
Nah, nanti semua file itu digabung, dikirim ke tugas 3 di pertemuan 7 gitu. Nah, sedangkan teman-teman nih baru mengirimnya kan yang bentuk penulisan aja. Jadi nanti digabung sekalian posternya, sekalian dengan file presentasinya. Gitu ya. Nah, kalau dari aplikasi nggak masalah. Ini hanya pengaduan di divisi finance saja. Ini lingkupnya udah bagus, sudah bisa apa walaupun ya pakai Laravel apa namanya pakai framework ya, framework seperti itu nggak masalah. Cuman pada saat laporan akhir tadi saya periksa di hasil pembahasan tuh apa namanya si perancangannya masih kurang banget ya, perancangannya tuh masih kurang banget, masih sedikit banget pembahasan perancangannya tuh. Jadi nanti kalau mau dapat nilai yang lebih optimal lagi tolong dilengkapi lagi. Ini kan sementara kan masih 9 Desember ya ininya ya. Senin Pak ya. 9 Batas jam pengumpulannya. 3. 9 Desember jam 3 sore date-nya. Itu pun saya nggak tahu nih, tadi Buka Prodi ngomong kira-kira diperpanjang atau tidak gitu ya. Masih minta pendapat sama pengampu-pengampu atau tutor-tutor yang ada di Prodi, apakah capstone ini diperpanjang atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya kita anggap pahit tidak diperpanjang lah gitu. Nah, berarti kan teman-teman masih punya waktu 3 hari ini untuk perbaikan. Tidak perlu presentasi lagi, tapi nanti masukan-masukan yang dari saya diperbaiki gitu. Kemudian poster ini saya belum lihat nih, harusnya poster itu dipresentasikan. Iya, Karena Pak. di poster ada nilainya. Jadi rubrik penilaiannya tuh termasuk poster, termasuk teman-teman praktek aplikasinya jalan atau enggak. Kan biasanya ada nih screenshot ditampilin, tiba-tiba pas coba aplikasinya nggak jalan gitu ya. Jadi aplikasi juga, terus laporan akhir juga, video juga belum nih. Jadi nanti Mas Edi atau Mas Adi atau Mbak Tina typing cara penggunaan si peka ini gitu ya. Dijelasin dulu si peka adalah apa, cakupannya seperti apa, ruang lingkupnya gitu ya. Kemudian bisa digunakan siapa aja, aktornya siapa aja. Kemudian direkam tuh layarnya. Tata cara pengaduan yang tadi seperti Mbak Tina jelaskan itu direkam, pakai rekam layar aja. Nanti ditambahkan efek sound. Videonya juga kan nggak panjang, 4-7 menit ya. Jadi nanti dari situ ada nilainya. Soalnya semuanya 4-4-nya ada poin rubrik penilaiannya. Jadi kalau teman-teman nggak ngumpulin satu aja rugi itu. Gitu. Ini bocorannya seperti itu cara penilaian. Nah, nanti baru di apa namanya di grading. Tugas 1 20%, tugas 2 30%, tugas 3 50%. Jadi paling gede ini. Gitu. Jadi kalau dari segi aplikasi no problem lah. Nah, ini udah bagus, udah berjalan aplikasi. Masukan saya hanya coba dari aplikasi ini perancangannya ditambahkan, disempurnakan gitu ya. Jadi ini kalau metodenya waterfall balik nih. Harusnya tahap analisis dan perancangan dulu, ini tahu-tahu aplikasinya jadi baru balik ke tahap analisis gitu. Tapi nggak masalah kalau teman-teman ini kan buat sendiri gitu ya. Jadi silahkan dilengkapin setiap aktivitas yang terjadi di sistemnya dilengkapi. Nah, sehingga dimasukkan ke dalam laporan akhir nanti komplit gitu. Ya, bukan hanya sepotong-sepotong. Kalau yang sekarang kan potong-sepotong nih, baru ada DFD doang. Ya. Dilengkapi semuanya. Kemudian ini saya sambil buka ya ini metodologinya dijelaskan teman-teman pakai apa. Ini PT Ceban beneran ada PT Ceban atau ini? Nggak ada Pak, cuma dummy aja. Nggak ada Pak. Dummy ya? Aja Pak. Iya. Ya nggak masalah. Ini aja di metodologi teman-teman pakai apa, kemudian di proses analisisnya pakai apa, metode perancangan sistemnya juga pakai apa metodenya. Jadi jangan cuman proses perancangan langkah-langkah perancangan antarmuka, perancangan database, dokumentasi kan teman-teman sudah belajar analisis dan perancangan sistem kan, ANSYS. Jadi kan ada metode-metode yang bisa digunakan. Ada ekstrim, ada waterfall dan lain-lain. Itu dideklarasikan di situ. Nah gini, kemudian pada saat berita acara kerja kelompok jangan nggak enakan sama temennya yang nggak datang, yang nggak ngerjain, ya udah diinin aja karena capstone ini
kebanyakan tuh sungkan sama temennya. Yang kalau yang saya tadi diskusikan gitu ya, sama teman-teman dosen nih gitu, sungkan dia, nggak enakan, kasihan lah apa segala macam. Kalau menurut saya nggak perlu. Jadi kerja keras teman-teman ya teman-teman yang nikmati nantinya, jangan kerja keras teman-teman nanti orang lain ikut dapat nilai yang sama, itu nggak baik juga kan. Gitu. Jadi kalau misalnya pada saat berita acara kerja kelompok nggak datang, ya udah nggak datang aja sekalian gitu, nggak masalah. Iya, Job Pak. desk tidak Udah. dikerjakan, ditulis aja di hambatan. Misalnya Mas Hmm. Arief tidak mengerjakan job desk yang telah diberikan misalnya. Jadi Iya, nanti iya. kan di situ saya baca setiap tugas 1, tugas 2, tugas 3 kan saya baca kan, ada lampiran kelengkapan dokumen kan yang Iya, teman-teman iya. tanda tangani itu. Nah, di situ nanti saya baca, oh berarti tugas ini ternyata Mas Arief ngerjain nih atau tidak datang nih hadir misalnya seperti itu. Nanti pada saat saya melakukan penilaian ya Mas Arief saya kasih nilainya tidak seperti teman-teman yang hadir atau yang aktif pada saat pada saat ini, pada saat kerja kelompok itu hadir gitu. Jadi walaupun ini namanya kelompok, tetap penilaiannya nanti ada di individu masing-masing. Ya, kecuali misalnya Pak sebenarnya dia ngerjain, cuman pada saat hari H kerja Pak nggak bisa, tapi job desk-nya tetap dikerjain, itu baru silahkan, itu mah kebijakan teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak tadi Pak di awal doang jarang nongol ya ditulis aja nggak masalah gitu. Paham ya? Oke. Jadi ini beberapa ya dari proposal, tolong diperbaiki. Bukan proposal lagi namanya, laporan akhir ya. Harus dilengkapi. Mulai dari metodologi dan lain-lain tuh sampai bawah saya lihat belum komplit ya. Hasil dan pembahasan, rancangan sampai kesimpulan dan saran semuanya tuh dilengkapin. Kemudian yang kedua poster ya sama video. Kalau aplikasi udah oke aja, nggak masalah. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Udah nggak ada sih, Pak. Masukan saya udah catat ya. Sudah, Pak. Ya. Jadi teman-teman nggak punya PR lagi terkait dengan presentasi, sudah cukup. Tinggal menyempurnakan tugas untuk nantinya di-upload di tugas 3, pertemuan 7. Tanya, Pak. Nah kan itu di e-learning tuh tidak bisa ngelampirin ini lebih dari 2 tugas kan, Pak? 2 file. 3 kali. Itu bagaimana? Iya, makanya digabung. Digabung. Tapi RAR bisa, kalau diperbolehkan RAR boleh, silakan. Tapi kalau enggak ya udah semuanya dijadikan PDF, digabung di bawah-bawahnya. Jadi video, linknya, link YouTube nih Pak. Silakan Bapak dilihat di link YouTube berikut. Poster jadiin PDF, taruh di bawahnya. Udah pernah ngeliat poster penelitian kan ya, atau poster aplikasi ya? Belum, Pak. Hah? Belum pernah. Coba ini layarnya siapa nih? Kak Tina. Ya, coba ditambah di Google. Poster hasil penelitian, coba. Aplikasi apa gitu. Poster hasil penelitian, aplikasi simpan pinjam, atau aplikasi sistem informasi akademik misalnya. Banyak. Nah, udah kayak gitu. Nah, itu. Nih, yang biru nih. Boleh nih, yang biru muda. Yang ini? Artinya. Nah, itu. Mirip kayak gitulah. Atau misalnya yang biru tua nih, bawahnya. Nah, siapa aja penyusunnya. Ada abstraknya apa. Nah, rancangannya seperti apa. Hasilnya. Nggak perlu semuanya ya. Nggak perlu semuanya dimasukin. Rancangan layarnya dimasukin. Enggak, inti-intinya aja. Itu yang disebut poster. Baca ketentuannya di panduan capstone. Posternya harus mencakup apa saja. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan. Siapa? Jadi nanti habis ini langsung yang tugas tapping siapa? Video. Kalian edit. Nggak usah gimana sih? Rekam layar aja nggak apa-apa, pakai suara. Assalamualaikum. Ini adalah video ini. Kami membuat video ini untuk tugas caption project. Nah, udah jelasin
Nah, alurnya adalah seperti ini. Pada saat terjadi banyak pengaduan yang tadinya dilayani dalam 3 hari, dengan aplikasi ini diharapkan dapat dilayani sesegera mungkin. Misalnya seperti itu ya. Nah, pertama si pengadu harus melakukan ini, ngisi tadi nama, biodata, nomor HP dan segala macam. Identitas. Setelah itu klik simpan. Setelah itu si pengadu menunggu, langsung nanti direspon oleh admin dan akan mengerahkan petugas untuk datang ke sana. Udah, ini aja, rekam layar aja, yang penting alurnya jelas dari si peka ini. Bisa 3 hari, mudah-mudahan sih kita berdoanya ada perpanjangan. Tapi kalaupun tidak, maksimalkan aja dulu. Maksimalkan sampai hari Senin seperti apa dapatnya. Setelah itu nanti berkabar. Nah, misalnya di Sabtu atau Minggu berkabar, Pak, kami baru ini Pak, silakan. Tapi Pak, kami bisanya sekian, ya udah dimaksimalin, yang penting komunikasi aja ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Balik ke itunya Mbak Tina, dashboard si pekanya kita foto dulu, screenshot buat laporan bukti. Tas tadi ya, lockout dulu deh. Teman-teman berarti semester 6 sekarang ya? Ya Pak. Iya Pak. Nah, ya. Yuk, siapa yang ambil gambar? Ayo Adi. Udah Pak. Sip. Jadi nanti itu ya, kalau ada bingung-bingung silakan WA ya, insya Allah. Walaupun tidak Iya, di Pak. jam kantor, saya respon insya Allah. Ya Pak. Oke, semangat teman-teman. Dikerjakan Iya. secepat mungkin dengan baik agar mendapat hasil atau nilai yang maksimal. Semangat ya. Saya izin pamit. Amin. Sip. Terima kasih Terima Pak. kasih ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Anda. Jadi gimana itu? Kotak. Ini. Oh iya. Aduh, saya lanjut kerja ini. Oh iya. Oh iya. Cukup. Jadi gimana itu? Berarti itu Apa? videonya bikin ulang atau gimana? Videonya itu kayak video penjelasan tuh Kak. Jadi ada Iya. suaranya aja di Mm-mm. rekam layar gitu. Berarti bikin ulang. Kan videonya kan hampir sama kayak yang Iya. mau kemana? Astagfirullah, aku masuk shift 2. Aduh. Gimana itu? Yang penting ini Kak, dijelasin semua fiturnya dibuka gitu. Jadi Nggak, semua maksudnya kan fungsinya kemarin kan katanya. Terus habis udah sini saya minta lagi, saya doyan kok sama ibu saya. Gituin. Tadi siang dia